ada ini apa, exernya juga nggak dibukain, entah siapa yang tinggal, kosong melompong. Oke, thank you. Mau apa kamu kesini? Dante, saya kesini mau ketemu dengan kamu karena saya kangen banget sama kamu. Selin, kamu ya? Terputus. Selin kayak masih mau marah tapi Dante kasih jarinya ke bibir Selin. Dante, tetete, jangan marah lagi. Saya ada sesuatu buat kamu. Ikut saya ya. Selin jutek. Selin mau kemana? Dante, sudah. Ikut saya saja. Selin akhirnya ikut Dante sambil menyembunyikan senyumnya. Cutu, 13. EXT, sebuah tempat. Sore Sisil ketemu Coki. Sisil langsung interogasi Coki. Sisil, seharian ini lo ngapain aja sih, kok kayaknya sibuk banget? Coki, iya. Gue tadi emang sibuk banget di kantor. Ditambah lagi, gue juga ketemuan sama Riri dan kita ngobrol banyak. Sisil nampak kesal. Sisil, ngapain sih lo, ada urusan apa sama Mbak Riri? Dia kan udah jahat pakai bantuin Saka segala. Coki, Riri lagi nanyain masalah hutang Saka dan dia yakin kalau ini ulah Dita dan Dion. Sisil, mau ngapain Mbak Riri nanyain itu? Coki, dia mau bantuin Saka kali. Sisil jadi curiga. Veok, Sisil, kok kayaknya Mbak Riri semangat banget ngurusin Bu Ariana dan Saka. Sisil, oh iya, gue denger kalau Bu Ariana mau pindahan, bisa anterin gue ke tempat Bu Ariana nggak? Gue mau bantuin. Coki, boleh. Ayo. Coki dan Sisil lalu pergi. Cutu, 14. INT. Mobil. Malam Kusuma dan Devi lagi di perjalanan. Kusuma nyopir. Devi di sampingnya. Mereka sedang mengobrol. Devi, papi nggak ikutan ke rumah Ariana. Ariana pasti butuh bantuan untuk pindahan. Kusuma, iya sih. Tapi kamu tahu kan sifatnya Ariana. Dia tuh mandiri dan akan berusaha baik-baik saja. Kalau kita ke sana, Ariana akan merasa semakin gak enak. Devi mengangguk. Devi, iya sih. Pi, Mami juga takut nangis sih kalau ikutan bantuin Ariana packing. Hati Mami pasti gak tega. Tapi papi harus ke sana buat kasih dukungan mental ke dia. Meski mental Mami juga keserang gara-gara si parasit Saka itu. Nampak kekesalan di wajah Devi. Tapi, enggak lama, wajah sedih itu berubah menjadi tanda tanya, penasaran. Devi, kenapa si Ariana itu nggak bilang-bilang dulu sama kita dan harus rela jual rumahnya ya, Pi? Kusuma, ya udah Mi, sudah terjadi kayak begini. Kita juga gak bisa nyalahin Ariana dan pasti papi akan dukung terus apapun keputusan dia. Devi, iya sih, Pi. Kusuma, papi antar aja ya. Abis itu papi langsung pergi karena papi masih ada urusan. Devi, urusan apa? Kusuma, urusan kantor. Devi, oke. Cutu, 15. EXT. Rumah Ariana. Malam Ariana dan Yuna baru aja sampai barengan sama Riri dan Galvin. Riri, kamu serius mau pindah? Ariana mengangguk. Riri, ya. Kita akan jarang ketemu dong. Riri nampak pura-pura sedih sedangkan Galvin jadi sedih beneran. INSERT. Saat itu Devi sampai di sana. Riri yang lihat Devi langsung memicingkan mata karena heran. Veo, Riri, kok tante Devi jadi aneh gitu sih dandanannya? Devi lalu menghampiri Ariana. Ariana, Mami ada apa ke sini? Devi, Mami mau bantu kamu beresin barang-barang. Ariana, tinggal dikit sini. Devi, iya. Kamu istirahat aja. Pasti kamu capek. Biar Mami yang nerusin sisanya. Ariana, gak usah Mi. Udah dibantuin Pedro dan Bikyas juga kok Mi. Devi, udah. Kamu nurut aja. Ariana, ya udah. Ayo, masuk. Ariana dan Devi masuk ke rumah Ariana. Cutu, 16. INT. Rumah Dita. Malam Saka lagi duduk ngelamun sambil liatin cek yang dikasih Ariana. Keok, Saka sebenci itu kamu ke aku. Sampai ngasih uang segini banyaknya demi bisa segera pisah sama aku. Tapi aku akan tetap perjuangin pernikahan kita. Rin, aku gak mau kehilangan kamu. Mungkin caraku akan bikin kamu sakit hati. Tapi aku akan segera menebusnya kalau nanti kita bisa balikan lagi. Semoga. Dita lalu duduk di samping Saka. Dita, kamu kenapa? Saka, aku gak enak nerima uang ini. Dita, udah sisa.
Kasih aja duit itu ke penagih hutang biar mereka nggak kejar-kejar kita lagi. Kalau mereka sampai sita rumah kita kan kita yang repot mau tinggal di mana. Saka diem aja. Saat itu HP Saka bunyi. SFX. HP Saka. Saka ambil HP yang ada di sakunya. Nampak ada pesan masuk dari Riri. Saka buka pesannya. Pop up chat Saka. Besok kita ketemu yuk. Ada yang harus aku bahas. Saka nampak berpikir. Veo, Saka ada apa Riri ajakin ketemu ya? Saka lalu mengetik. Pop up chat Saka. Oke. Pesan itu terkirim. Dita nampak penasaran. Dita pesan dari siapa itu? Saka dari teman kok. Cetu. 17. INT. Rumah Ariana. Malam Devi. Yuna. Ariana. Bikyas dan Pedro lagi beres-beres sambil sedih Ariana memasukkan barang-barangnya ke kotak. Devi lalu berjalan ke Ariana sambil mengelus pundaknya. Wajah Ariana nampak sedih. Devi sayang, kamu tinggal ajalah di rumah mami papi. Kan kita ini orang tua kamu. Kamu bebas loh di rumah kita. Jangan sungkan-sungkan. Ariana nggak mi. Arin cuma nggak mau ngerepotin mami aja. Devi mami gak merasa direpotin. Papi juga sama kok sayang. Ariana hanya menggeleng. Ariana lalu melihat ke Bikyas dan Pedro yang sudah selesai beres-beres. Ariana, Bikyas sama Pedro balik ke rumah mami lagi ya. Makasih udah dibantuin banyak banget. Bikyas dan Pedro mengangguk dan jadi sedih. Saat itu ada yang ketok pintu. SFX. Ketukan pintu. Ariana biar Arin aja yang bukain. Ariana pergi ke pintu dan buka pintu. Pof, ternyata Sisil yang datang bawa makanan. Sisil bu, saya bawain makanan ini buat ibu. Biar nambah tenaga. Pasti ibu capek banget kan? Sisil kesini juga mau bantuin kok, sampai pagi juga gak apa-apa. Sisil nampak sangat tulus mengatakan itu membuat Ariana jadi sedikit senang. Ariana lalu melihat Bikyas, Pedro, Yuna, Devi. Wajahnya sedikit terhibur karena ada mereka. Veo, Ariana meski sedang seperti ini, sedang terpuruk, ternyata aku masih dikelilingi orang yang baik dan tulus bantu aku. Setelah cerai sama Saka, aku berharap masalahku segera selesai dan bisa hidup bahagia. Ariana ambil makanan itu. Ariana makasih udah bantu saya ya, Sil. Ayo masuk, Sisil sama-sama. Yuna gue nginep sini ya biar besok pagi kita bisa pergi bareng. Devi makasih ya Yuna. Kamu sudah nemenin dan bantu Ariana. Yuna normal kok tante, kita kan bestie. Harus selalu saling ada. Ariana makasih semuanya. Kalian benar-benar jadi support sistem aku. Seenggaknya aku merasa gak sendirian karena kalian di sini. Semua orang nampak terharu dengan ucapan Ariana yang tulus. Cetu, 18. EXT, sebuah tempat. Malam Dante menutup mata Selin. Dan saat dibuka ternyata Dante sudah membuatkan makan malam romantis di samping kolam. Dante, aku minta maaf dari kemarin kita berselisih terus dan semoga mulai malam ini kita sama-sama percaya dan gak berantem lagi. Selin jawab jutek. Selin itu si tergantung kamu ya. Dante lalu pegang tangan Selin. Dante, masih ada kejutan lagi buat kamu. Selin nampak penasaran tapi dia masih berusaha dingin. Enggak lama terlihat kembang api, bisa juga dibuat sweet dengan akhir kembang api yang bertuliskan I love you. Selin dan Dante melihat itu dengan senang. Dante, semoga kamu suka. Selin tersenyum malu. Dante, saya mau jawaban dari kembang api itu. Selin, Prinsi I love you too. Dante tersenyum. Not, momen romantis bikin baper cetu. 19. INT, rumah GALVIN. Malam Galvin sedang termenung di sofa. Wajahnya nampak gelisah. Veo, GALVIN, Ariana sekarang sedang ngapain ya? Packingnya apa udah beres? Apa dia bisa tidur nyenyak malam ini? Duh, kok jadi khawatir terus dari tadi? Riri datang dan lihat wajah Galvin yang gelisah jadi kesal. Riri, kamu kenapa sih? Kamu gatel ya mau ke sebelah mau bantu Ariana? Dari tadi aku perhatian bengong dan gelisah terus. GALVIN, enggak kok. Riri, enggak gimana? Di wajah kamu jelas mas. Kamu dari tadi gak fokus juga. Gak mungkin kalau urusan kantor. Pasti Ariana kan? GALVIN, enggak. Beneran. Riri, jujur aja mas kelihatan tahu dari gerak-gerik kamu. GALVIN, enggak kok sayang. Riri, lagian Ariana juga udah banyak yang bantu. Mending kita istirahat aja. GALVIN, iya. Iya, kita istirahat. Galvin lalu berdiri dan mendorong pelan Riri buat masuk kamar. Di Solvetu, Established pagi hari. 20. INT, sebuah tempat. Pagi Saka menunggu Riri.
Saka, Riri kok belum datang sih? Saat itu Saka melihat Riri. Saka, nah, itu dia. Riri berjalan menghampiri Saka. Riri, hai. Saka, udah lama. Saka, lumayan sih. Riri, sorry tadi aku masih harus nyiapin sarapan Mas Galvin dulu dan ternyata gak sadar udah mau telat aja. Saka, santai aja mbak. Gak apa-apa kok. Jeda, kenapa kamu ngajakin ketemu? Riri, aku mau membicarakan mengenai hutang kamu. Saka, oh. Itu, iya, Ariana datang dan kasih uang 2M ke aku. Tapi sebenarnya bukan uangnya yang aku mau. Tapi Ariana, aku pengen Ariana mau terima aku, meski caraku licik. Riri, aku jadi sedih karena Ariana jadi jual rumahnya buat bayari hutang kamu dan sekarang dia harus pindah. Dia udah gak punya rumah lagi. Dan katanya sih nginep di Yuna. Aku merasa bersalah. Tapi di lain sisi, jujur, Saka, aku seneng. Saka, apa? Ariana jual rumah itu buat nutupin hutang aku. Gitu. Riri berusaha memprovokasi Saka. Riri, iya. Aku yakin kamu gak tahu kan? Ariana sesayang itu sama kamu. Jadi kamu harus pertahanin Ariana dan nangkap siapa pelaku di balik utang yang gak pernah kamu lakukan itu. Setidaknya Ariana biar lulu juga kan. Saka, aku juga gemas pengen gebukin siapa dalang di balik ini semua. Riri, tapi aku curiga. Sak, bisa jadi ini semua ulah Dita. Ceng. Saka kaget mendengar Riri berkata demikian. Cutu, 21, EXT. Rumah Ariana. Pagi Ariana, Yuna, Pedro dan Big Yas sudah di depan rumah mereka sambil bawa barang-barang. Yas, bibi sedih banget harus pindah dari rumah ini. Pedro, iya Ai juga. Ariana, maaf ya kalau Arin udah bikin repot kalian. Ya semoga aja selepas kita pindah dari rumah ini, kita mendapatkan kehidupan yang lebih tenang. Semuanya amin. Bias dan Pedro mengangguk meskipun wajahnya masih kelihatan sedih. Ariana, ya udah yuk, kita pergi sekarang. Mereka udah mau pergi angkat barang, namun keburu ada yang nahan. OS Kusuma, kamu enggak perlu pergi dari rumah ini. Jeng semua menoleh. Pov Ariana, Kusuma dan Devi yang ada di sana. Cutu 22, INT, sebuah tempat. Pagi Saka masih memandang enggak percaya dengan ucapan Riri. Sementara Riri memandang Saka lekat dan meyakinkan. Saka, Dita nggak mungkin melakukan itu. Apa kamu ada bukti? Riri, aku emang nggak punya bukti sih. Tapi semua itu bisa aja terjadi. Jadi sebaiknya kamu selidiki ini. Saka tampak berpikir. Riri, ya udah kalau gitu aku pergi dulu. Soalnya aku lagi buru-buru. Dan satu lagi, jangan sampai ada yang tahu kita ketemu pagi ini. Saka mengangguk. Riri kemudian pergi. Cutu 23. EXT, rumah Ariana. Pagi Ariana kaget melihat kedatangan Kusuma dan Devi. Apalagi dengan ucapan yang dilontarkan Kusuma. Ariana, kenapa bisa begitu? Kusuma, itu karena papi udah beli lagi rumah yang kamu jual. Ariana kaget dan enggak terima. Ariana, enggak Arin enggak bisa terima ini. Kusuma, Arin sayang, dengerin papi. Papi sengaja beliin ini buat kamu itu sebagai hadiah untuk kamu yang udah mampu melewati ujian hidup yang susah. Ariana, enggak tetap aja. Papi udah keluar uang banyak untuk Arin. Arin enggak mau bikin papi repot dan susah. Devi, Arin, kamu terima ya sayang. Sebagai orang tua, papi dan mami sama sekali enggak ngerasa kalau kamu itu ngerepotin atau kamu buat susah kami. Justru yang ada kalau kamu nolak dan kamu hidup susah di luar sana. Hati mami dan papi sakit banget sayang. Mami enggak rela kamu diperlakukan kayak gitu sama orang lain. Tapi mami lebih enggak bisa kalau kamu susah begitu tapi mami dan papi hidup enak. Ya, kamu terima ya. Kusuma, iya. Arin, bagi papi uang itu enggak seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan kamu. Papi rela mengeluarkan uang sebanyak apapun. Yang penting Arin anak papi enggak sedih dan sakit lagi. Arin tampak terharu dan memeluk Kusuma. Devi juga terlihat terharu melihat kedekatan anak dan ayah itu. Semua yang di situ menangis melihat momen itu. Ariana, iya Miti. Arin enggak jadi pindah. Devi, papi kamu ini emang penuh kejutan. Mami juga baru tahu. Ariana lalu melepaskan pelukannya. Ariana, kok bisa sih papi beli rumah Ariana lagi? INSERTFLASHBACK 24. INT, sebuah tempat. Malam Kusuma terlihat sedang telepon seseorang secara sembunyi-sembunyi. Kusuma, saya akan beli rumah itu dengan nilai yang lebih tinggi karena rumah itu sangat berharga bagi anak saya.
Jedak, saya akan tambahkan lagi nominalnya asalkan Anda mau melepaskan rumah itu. Jedak, oke. Saya akan memberi Anda DP malam ini juga. Kusuma lalu menutup teleponnya. Ia tampak tersenyum lega. Veo Kusuma, papi harap kamu bisa segera menemukan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Nah, pokoknya papi akan lakukan apapun agar kamu mendapatkan itu. Back to PRESENT 25. INT, rumah Ariana. Pagi Bias dan Pedro tampak bersorak senang karena enggak jadi pindah. Pedro bahkan masih menangis terharu. Pedro, Pak Bos emang baik banget. Iya sih ya. Aku bersyukur ada di keluarga ini. Pedro, iya. Ai juga bersyukur. Pedro sambil menyusut air matanya. Sedangkan Bias menatap kedekatan Ariana dan orang tuanya dengan penuh haru. Riana yang melihatnya jadi ikut melo. Ariana, Pedro. Bias, makasih banyak ya, kalian udah banyak bantu. Pedro dan Bias mengangguk berbarengan. Enggak lama Yuna berpamitan. Yuna, maaf semuanya. Karena Arin enggak jadi pindahan. Kayaknya saya mau pamit mau ke kafe deh. Arin, selamat ya bestie. Lo pantas dapat ini semua. Lo pantas bahagia, oke. Ariana tersenyum lembut ke Yuna. Ariana, thanks banget ya Yun. Pokoknya gue nggak tahu lagi gimana mesti bilang makasihnya sama lo. Lo udah terlalu baik banget sama gue. Dukung gue dalam hal apapun. Yuna, iya dong. Kan kita ini bestie forever. Yuna dan Ariana saling pelukan. Kusuma, ya udah. Kalau gitu papi juga mau ke kantor. Devi menyela, mami ikut ke kantor ya Pi. Kusuma menghela napas. Devi, ya Pi ya. Mami ikut ke kantor. Ariana lalu ketawa melihat maminya yang masih berusaha. Ariana, ya udah kita barengan aja ke kantornya Pi sama Pedro. Kusuma mengangguk. Kusuma, ya udah yuk. Cutu 26. INT, rumah Dita. Pagi Dita keluar dari kamarnya. Dia terlihat kesel. Dita, Saka ini ya. Baru kemarin ngerasa bersalah karena udah sering ninggalin aku. Sekarang pagi-pagi udah pergi lagi. SFX. Bunyi bel rumah. Dita lalu jalan ke depan buat buka pintu. Dan ketika pintu dibuka, tampaklah penagih hutang di sana yang langsung nyerobot masuk sampai Dita terdorong ke belakang. Penagih hutang mana? Saka, Dita, nggak ada. Suamiku pergi. Penagih hutang kayak melihat ke sekeliling rumah. Penagih hutang, pokoknya kalau sampai siang ini kalian nggak bayar, rumah ini akan kita sita. Dan saat itu Saka datang. Saka, kita akan bayar. Saka kasih cek yang dikasih Ariana senilai 2 miliar. Saka, ini 2 miliar. Sisanya nanti aku lunasi. Kasih aku waktu dulu. Penagih hutang melihat cek tersebut. Penagih hutang, oke. Saya kasih kamu waktu 1 minggu untuk melunasi. Penagih waktu itu lalu pergi. Saka bisa bernapas lega. Cutu 27. EXT. Rumah GALVIN. Pagi Riri baru sampai rumah dan lihat Bikyas yang lagi di depan rumah Ariana. Veo, Riri, kok mereka masih ada di rumah ya? Katanya pagi ini mau pindahan. Riri terdiam sesaat lalu menghampiri Bias. Bias yang lihat Riri datang langsung heboh sendiri. Yasnya rocos, Non Riri, ya ampun Non Riri, Non. Bikyas seneng banget Non Ariana nggak jadi pindah. Jadi kita masih bisa tetanggaan. Riri kaget dan pura-pura senang. Riri, kok bisa Bi? Gimana ceritanya? Iya ya, karena Pak Kusuma beli lagi rumahnya dari yang beli rumah Non Arin. Riri, oh, syukur ya Bi. Ariana nggak jadi pindah. Riri tersenyum kaku. Riri kon, ya udah Bi. Kalau gitu Riri masuk dulu ke rumah dulu ya. Iya sih ya Non ya. Riri pun jalan pergi. Dia terlihat berpikir. Veo, Riri ya. Enggak jadi seneng deh aku. Padahal kemarin udah seneng-seneng Ariana mau pindah, jadi Mas Galvin sama Ariana bisa jaga jarak. Riri terlihat rada kecewa gitu. Cutu 28. INT, rumah Dita. Pagi Dita bernafas lega. Dalam hati dia senang banget karena bisa bodohin Saka dan Ariana. Dia diam-diam tersenyum smirk. Veo, Dita, untung aja istri kamu inisiatif bantu. Kalau enggak kita udah ditendang dari rumah ini siang nanti. Saka diam aja dan lihat Dita kayak mau ngomong sesuatu. Dita menatap heran. Dita, kamu kenapa sih? Liatin aku gitu banget. Saka, ada yang mau aku omongin. Dita lalu ketawa. Dita, ya udah. Ngomong tinggal ngomong aja sih. Dari tadi juga kamu udah ngomong juga kan? Saka tampak serius. Saka, aku masih nggak tahu siapa yang udah bikin aku kayak gini. Sampai ada penagih hutang datang. Padahal aku nggak terima uangnya sama sekali. Dita, sok empati, aku juga nggak habis pikir sih sampai kamu harus keluar uang banyak atas apa yang udah kamu lakuin.
Enggak tahu diri banget itu orang. Saka lalu menatap Dita lagi. Tatapannya sekarang tampak lekat. Saka, apa ini bukan ulah kamu, Dit? Ngajuin pinjaman atas nama aku. Chen. Dita kaget mendengar ucapan Saka. Cutu 29. INT, Cafe Jamais. Pagi Tommy dan Bona langsung deketin Yuna saat Yuna baru datang. Mereka terlihat cemas. Bona, gimana Ariana? Yuna, dia nggak jadi pindah. Karena papinya yang beli itu rumah. Tommy dan Bona agak kaget. Tapi setelahnya mereka bernapas lega. Yuna, tapi Saka masih aja berulah. Dia masih mempermasalahkan harta Gono Gini yang lain. Padahal Ariana udah berkorban buat dia sampai ngejual rumahnya. Bona yang denger itu makin kasihan ke Arin. Bona, kasihan banget Ariana. Lama-lama Saka kelewatan sih. Meskipun ya niatnya cuma mau mempertahankan rumah tangganya. Yuna mengangguk mengiyakan. Sementara Tommy terdiam bingung. Cutu 30. INT, rumah Dita. Pagi suasana di rumah Dita jadi makin serius. Dita terlihat tegang. Sementara Saka makin menatap Dita dengan tatapan yang seakan menyudutkan. Saka, apalagi orang terdekat aku yang tahu data-data pribadi aku, kan salah satunya adalah kamu. Dita menyembunyikan rasa tegangnya dan mencoba mengelak enggak terima. Dita, kok kamu jadi nuduh aku gitu sih, padahal aku udah berkorban sampai-sampai aku yang maju hadapin penagih hutang itu. Gaya kamu Saka, aku nggak mungkinlah sejahat itu sama suami aku. Dita memperlihatkan wajah sok sedihnya. Bikin Saka nggak enak lagi. Saka, maaf Dit kalau aku bilang begini. Dita nyamber, maaf. Sekarang aku tanya, dari mana kamu bisa nuduh aku kayak? Terpotong saat Dita mau melanjutkan ucapannya. Dita akting sakit perut. Dita kontau. Sakit banget. Seketika Saka panik banget. Saka panik. Dit, kamu kenapa? Sebelah mana yang sakit? Dita mengerang kesakitan. Sakit banget Saka, perut aku. Saka panik. Kita ke kamar ya. Kamu istirahat dulu atau kita ke rumah sakit? Dita menggeleng. Saka, ya udah aku kita ke kamar aja. Saka pun langsung bawa Dita ke kamar. Cutu 31. INT, rumah Dita, kamar, pagi intercutwit 32. INT. Sebuah tempat, pagi Saka membaringkan Dita di kasur. Wajahnya tampak merasa bersalah banget. Saka, maaf ya aku udah nuduh kamu kayak gitu. Aku cuman udah stres banget sampai berpikiran yang macam-macam sama kamu. Dita mengangguk, masih sambil meringis kesakitan. Dita, iya aku paham kok. Saka, ya udah kamu istirahat dulu ya. Aku keluar dulu sebentar. Dita kembali mengangguk, dan saat Saka udah pergi, Dita mulai tampak panik. Theo, Dita, apa Saka mulai curiga ya sama aku? Enggak, Saka enggak boleh tahu dulu sebelum aku dan Dion pergi. Bisa abis aku di tangan dia. Tidak, aku harus telepon Dion sekarang juga. Dita lalu bangkit ambil HP-nya. Dita melakukan panggilan. SFX, panggilan telepon tersambung. Enggak lama telepon diangkat. Dita, halo. Dion, intercutwit. Dion yang berada di suatu tempat. Dia sambil teleponan sama Dita. Dita panik. Dion, gawat Dion. Saka kayaknya mulai curiga deh sama aku soal utang kita itu. Dion, kamu tenang ya Dit. Kamu jangan panik gitu. Dita, apa kita percepat aja rencana kita buat kabur dari Saka? Dion tampak berpikir. Dion, aku akan pikirkan itu. Dita gregetan, pikirin apa lagi sih? Dion, aku ada bisnis Dita. Aku agak ragu kalau langsung aku tinggalin gitu aja. Jadi kamu sabar ya. Cutu 33. EXT, jalanan. Pagi Saka berjalan sambil mikir. Theo, Saka, aku kayaknya udah keterlaluan nuduh Dita macam-macam. Bahkan saat ini Dita masih hamil muda dan aku nggak ada di samping dia. Raut wajah Saka kayak merasa bersalah banget. Dan tiba-tiba Saka kepikiran sesuatu. Theo, Saka, apa ini ulah Dion ya? Saat itu Saka lalu ketemu sama Dinda yang mau ke rumah sakit. Saka, Dinda, kamu mau ke rumah sakit? Dinda kaget karena ketemu Saka. Dinda, loh Saka, iya, ini aku mau ke rumah sakit. Kamu sendiri mau kemana? Saka, aku mau nemuin Ariana. Ya meskipun aku tahu Ariana pasti enggak mau ketemu sama aku. Jeda, Din, kamu mau enggak bantuin aku ketemu sama Ariana? Ada sesuatu yang mau aku bicarakan sama Ariana. Dinda tampak mikir tapi akhirnya mengiyakan. Dina, aku akan coba deh untuk atur biar kamu dan Ariana bisa bertemu. Saka terlihat senang. Saka, makasih ya, Din. Dinda mengangguk sambil tersenyum. Dinda, ya udah. Kalau gitu aku pamit ke rumah sakit dulu ya. Saka mengangguk. Saka, iya, hati-hati, Din.
Dinda lalu pergi. Cutu 34. INT. Kantor Ariana. Pagi established kantor Ariana. Sisil terlihat lagi peluk Ariana. Wajahnya tampak seneng banget. Sisil seneng banget denger ibu enggak jadi pindah. Ariana tersenyum. Dan saat itu Selin datang. Selin, ada apa ini? Kok kayaknya seneng banget? Sisil melirik Selin enggak sinis. Sisil kepo aja si Selin jadi kesel. Selin, Rin, meeting ntar lagi mau dimulai. Ariana, iya. Ini gue mau ke toilet dulu. Ariana pun pergi ke toilet, meninggalkan Sisil dan Selin berdua. Sisil memicing penasaran, kayaknya mood lo lagi baik ya. Selin, iya dong. Gue lagi happy soalnya dan makin romantis. Sisil nyamber, halah. Paling romantisnya dia tuh buat nutupin kalau dia lagi ada main sama cewek lain. Selin kesal, mulut lo tuh kompor banget ya Sil. Dengan kesal Selin pergi ninggalin Sisil. Cutu 35. INT. Sebuah tempat. Siang Intercutwit 36. EXT. Sebuah tempat. Siang established Kota Jakarta. Galvin terlihat lagi meeting sama klien. Bersamaan dengan itu Ariana datang. Galvin yang lihat Ariana seketika mohon izin dulu. GALVIN, maaf sebentar ya. Galvin lalu menghampiri Ariana. GALVIN, Rin. Ariana loh. Galvin. GALVIN, oh ya Rin. Jadinya kamu pindah kemana? Ariana, aku enggak jadi pindah Vin. Soalnya rumahnya dibeli sama papi aku. Galvin terlihat bernapas lega. Diam-diam tersenyum senang dengar kabar Ariana enggak jadi pindah. SFX. Panggilan telepon masuk ke HP Ariana. Ariana mengecek HP-nya. Ternyata itu Dinda. Ariana lalu mengangkat teleponnya. Ariana, halo Din. Dinda, iya halo. Rin. Sorry. Aku cuma mau ajak kamu ketemu sore ini. Bisa enggak? Aku mau ajakin kamu buat hangout. Ya belanja gitu. Ariana, boleh juga. Aku udah lama juga nih enggak belanja. Dinda, oke. Great. Kalau gitu kita langsung ketemu di tempat yang aku sarelok ya. Ariana, oke. Cutu 37. EXT. Cafe Jamais. Siang Saka terlihat lagi cek HP-nya di depan Cafe Jamais. Dia tersenyum sambil lihat HP-nya. Insert pop-up chat Dinda. Ariana udah oke, mau diajak ketemu nanti sore. Untuk tempatnya nanti kamu sarelok aja ya. Saka, aku biar bisa aku kirim ke Ariana. Dan saat itu tampak Bona dan Tommy jalan keluar dari Jamais. Saka lalu menghadang mereka. Bona yang lihat Saka jadi sewot dan bersikap dingin ke Saka. Bona, ngapain lo kesini? Saka jadi bingung. Saka, lo kenapa Bon? Kok ngegas gitu? Bona, gue kecewa sama lo yang memanfaatkan harta gono gininya untuk ancam Ariana. Saka, kan udah gue jelasin Bon. Kalau gue kayak gitu juga demi Ariana. Bona, tetap aja gue nggak suka sama cara lo. Bona pun pergi tinggalkan Tommy dan Saka ngobrol berdua. Saka, lo juga marah sama gue kayak Bona. Tommy menggeleng pelan. Tommy, gue juga kecewa sih. Tapi gue masih bisa ngerti lo kok. Cutu 38. INT. Sebuah tempat. Siang Dion terlihat enggak tenang. Dia panik dan pusing setelah dapat telepon dari Dita soal kecurigaan Saka. Peok, Dion, jangan sampai Saka mencium kebusukan gue sekarang. Karena gue belum selesai siapin semuanya. Dion terdiam sambil berpikir sejenak. Kemudian dia menelepon temannya. Dion, bantu gue siapin semuanya. Kemungkinan gue mau pergi jauh. Cutu 39. EXT. Cafe Jamais. Siang Saka dan Tommy masih mengobrol di depan Cafe Jamais. Tommy, lo ada apa datang ke sini enggak kasih kabar ke gue dulu? Saka, gue cuma mau cerita soal kecurigaan gue tentang siapa yang udah jebak gue soal utang itu. Tommy tampak penasaran. Tommy, siapa? Saka, gue curiga kalau ini adalah ulahnya Dion. Tommy, harusnya gue bilang ini tempo hari. Kayaknya gue yakin kalau bisa aja ini emang ulah Dion. Soalnya yang jebak gue dan nyuruh orang buat nagih uang pembelian perhiasan ke gue itu juga Dion. Dan bisa jadikan Dion juga yang ngelakuin itu ke lo. Saka kaget. Saka, kenapa lo nggak bilang dari dulu sama gue? Cutu 40. EXT. Sebuah tempat. Siang Devi menggerutu karena Kusuma masih aja nggak kasih dia jabatan di perusahaannya. Devi menggerutu, papi ini masih aja nggak mau kasih jabatan sama aku. Saat itu Devi ketemu sama temannya. Devi, loh, hai Jeng, apa kabar? Mau kemana nih? Tapi ternyata teman Devi malah ngerasa nggak kenal sama Devi. Dia menatap risih sama Devi. Peok, teman Devi ini orang norak. Kok sok SKSD? Devi, Jeng, kenapa sih? Kok kayak bingung gitu? Teman Devi, Jeng, Devi. Devi, ya iyalah.
Jeng kayak lama aja nggak ketemu aku. Padahal baru juga seminggu. Temen Devi ya ampun Jeng. Aku sampai nggak ngenalin loh. Kok Jeng Devi makin cantik aja sih? Devi makin seneng dipuji gitu makin bikin Devi kepedean. Devi aduh, makasih banget Jeng. Ini Jeng mau kemana? Aku traktir yuk, temennya jadi seneng. Cutu 41.